kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting seputar Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi merilis jadwal babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia langsung dihadapkan pada dua laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Dengan jeda hanya 2 hari saja antar pertandingan. Informasi lainnya pemirsa, legenda timnas Jepang Keisuke Honda memberikan nasihat untuk sepak bola Indonesia. Ia menilai pemain lokal harus berani berkarir di Eropa jika ingin bersaing di level Asia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi merilis jadwal babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jadwal tersebut langsung menjadi sorotan publik lantaran timnas Indonesia dijadwalkan bertanding lebih awal dibanding para pesaingnya di grup B. Kondisi ini menyisakan waktu pemulihan yang sangat singkat bagi J. Itzes dan rekan-rekannya. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi merilis jadwal pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal tersebut langsung menjadi sorotan publik lantaran timnas Indonesia dijadwalkan bertanding lebih awal dibanding para pesaingnya di grup B. Skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Pertandingan ini menjadi kunjungan kedua timnas Indonesia ke markas Green Falcons dalam 1 tahun terakhir. Sebelumnya, tim Merah Putih berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1 di stadion yang sama. Namun tantangan belum berakhir. Hanya berselang 2 hari setelah laga pertama, pasukan Patrick Kluivert akan kembali bertanding melawan Irak pada Sabtu 11 Oktober 2025. Jadwal padat ini menyisakan waktu pemulihan yang sangat singkat bagi J. Itzes dan rekan-rekan. Namun yang menariknya, Irak justru baru menjalani laga perdana mereka saat berhadapan dengan Indonesia. Kondisi fisik yang lebih bugar tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim Singa Mesopotamia. Sementara itu, duel antara Arab Saudi dan Irak baru akan tersaji di matchday ketiga Rabu 15 Oktober 2025. Dari sisi waktu istirahat, Arab Saudi menjadi tim yang paling diuntungkan dengan jeda 6 hari penuh sejak laga perdana kontra Indonesia. Sebaliknya, Indonesia dan Irak hanya memiliki waktu pemulihan 2 hingga 3 hari antar pertandingan. Dengan jadwal yang begitu padat, timnas Indonesia wajib fokus untuk meraih kemenangan di 2 laga awal. Jika berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Irak, Garuda dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Berdasarkan regulasi AFC, hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara tim peringkat kedua harus menjalani babak play-off zona Asia sebelum berjuang lagi di play-off antar konfederasi. Legenda timnas Jepang Keisuke Honda memberikan nasihat untuk sepak bola Indonesia. Honda menilai pemain lokal harus berani berkarir di Eropa jika ingin bersaing di level Asia.
Tak hanya itu, legenda berusia 39 tahun itu juga memuji kebijakan naturalisasi yang dilakukan PSSI. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda memberikan nasihat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia jika ingin berbicara banyak di level Asia. Hal itu disampaikan mantan bintang AC Milan tersebut usai tampil bersama Asia Warrior FC dalam laga tontonan melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Minggu 20 Juli 2025. Saat ditanya soal perkembangan sepak bola tanah air, Honda dengan santai menyinggung rekor pertemuan antara Jepang dan Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir, timnas Indonesia telah menelan 3 kekalahan beruntun dari Jepang di ajang resmi level senior. Menurut Honda, salah satu faktor yang membedakan sepak bola Indonesia dengan Jepang adalah jumlah pemain lokal yang tampil di Eropa. Ia menilai jika Indonesia ingin menyamai level Jepang, maka para pemain lokal harus berani mengambil tantangan untuk berkarir di luar negeri, terutama di kompetisi Eropa. Lebih lanjut, pemain berusia 39 tahun itu juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan PSSI. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi bisa membantu memperkuat mental dan meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menyesuaikan diri dengan standar sepak bola internasional. Namun demikian, Honda menegaskan bahwa pembinaan usia dini tetap menjadi kunci utama. Ia mendorong agar Indonesia terus fokus menghasilkan pemain-pemain muda berkualitas yang sejak dini disiapkan untuk menghadapi tantangan global. Keisuke Honda juga menegaskan dari pengalaman membela timnas Jepang, kehadiran pemain yang bermain di luar negeri terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri tim dan hasil akhir di atas lapangan. Ia berharap para pemain Indonesia tidak takut keluar dari zona nyaman demi kemajuan sepak bola nasional. Kita terbang ke ajang Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 sudah memiliki 4 tim yang akan bertarung di babak semifinal. Timnas U23 Indonesia akan bentrok dengan Thailand. Sementara itu, Vietnam akan melawan Filipina. Seluruh laga semifinal dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. 4 tim terbaik resmi memastikan tempat di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Keempat semifinalis tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Timnas Indonesia U23 menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke babak 4 besar. Kepastian tersebut diperoleh usai Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dalam laga terakhir Grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Hasil imbang tanpa gol itu cukup mengantar anak asuh Gerald Panebuk lolos sebagai juara Grup A dengan torehan 7 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya, Indonesia tampil impresif dengan menaklukkan Brunei Darussalam 8-0 dan mengalahkan Filipina 1-0.
Sementara itu, 3 slot semifinal lainnya baru ditentukan pada pertandingan terakhir fase grup yang berlangsung Selasa 22 Juli 2025. Thailand memastikan tempat di semifinal setelah bermain imbang 0-0 kontra Myanmar di grup C dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Tambahan 1 poin tersebut membuat Thailand finish sebagai juara grup C dengan 4 poin unggul dari Myanmar yang hanya mengoleksi 2 poin. Hasil ini membuat Thailand melaju ke semifinal dan akan menantang Garuda Muda U23. Sementara itu, Vietnam mengamankan tiket semifinal usai menumbangkan Kamboja dengan skor 2-1 di Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat Vietnam memimpin klasemen akhir grup dengan raihan 6 poin, sedangkan Kamboja harus puas sebagai juru kunci dengan 1 poin. Vietnam pun dipastikan menghadapi Filipina yang lolos sebagai runner-up terbaik pada semifinal lainnya. Filipina berada di posisi kedua grup A setelah mengumpulkan 6 poin hasil dari kemenangan atas Malaysia dan Brunei Darussalam. Adapun seluruh pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Duel Vietnam melawan Filipina akan digelar pada sore hari, disusul laga sengit antara Indonesia lawan Thailand yang akan berlangsung pada malam hari. PSSI telah merilis harga tiket untuk semifinal Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pernyataannya, PSSI merincikan harga tiket mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Harga ini berlaku untuk menyaksikan 2 laga semifinal. Penjualan tiket untuk laga semifinal Piala AFF U23 2025 resmi dibuka pada Selasa 22 Juli 2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, dan supporter bisa mendapatkan tiket melalui aplikasi resmi kitagaruda.id. Dalam pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025, 4 tim telah dipastikan lolos, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand, sementara Vietnam akan bertemu Filipina. Seluruh laga semifinal akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Seiring dengan itu, PSSI secara resmi merilis harga tiket pertandingan semifinal yang terbagi dalam 5 kategori, dengan harga bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Mandiri Premium Rp500.000, Garuda West Rp350.000, dan Garuda South dan North Rp200.000. Diharapkan skuad asuhan Gerald Vandenberg dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif agar bisa melangkah ke partai final Piala AFF U23 2025.
Dengan berbagai pilihan harga tiket ini, PSSI memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyaksikan langsung atmosfer panas semifinal dan memberikan dukungan penuh kepada Garuda Muda di stadion. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memantau langsung aksi skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Kehadiran juru taktik asal Belanda itu bukan sekedar menonton, namun untuk mencari pemain muda potensial yang bisa dipromosikan ke timnas senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa kehadiran pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK bukan sekedar menyaksikan pertandingan. Tetapi juga menjalankan tugas penting memantau langsung potensi pemain muda yang bisa diproyeksikan ke tim senior. Pelatih asal Belanda tersebut terlihat hadir langsung dalam 2 pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Ia hadir ketika Garuda Muda mengalahkan Filipina dan saat bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Menurut Erick, kedatangan Patrick Kluivert bersama asisten pelatih senior Alex Pastoor memang sudah direncanakan sebagai bagian dari proses memantau pemain muda yang dianggap layak naik level ke timnas senior. Kehadiran mereka di stadion bukan sekedar memberi dukungan dari tribun, tetapi membawa misi teknis yang lebih strategis. Absennya Romeni membuka ruang bagi pemain lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam kesempatan itu, nama-nama seperti Jens Reven dan pemain muda lainnya dipantau ketat oleh jajaran pelatih. Jika performa mereka dinilai memenuhi standar, bukan tidak mungkin mereka akan segera dipanggil untuk bergabung dengan timnas senior. Calon striker Timnas Indonesia Mauro Zylstra resmi masuk dalam skuad utama FC Volendam untuk musim kompetisi Eredivisie 2024-2025. Kabar ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, terutama setelah Ole Romeni mengalami cedera saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Calon striker Timnas Indonesia Mauro Zylstra resmi masuk dalam skuad utama FC Volendam untuk kompetisi Eredivisie 2024-2025. Kabar ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, terutama setelah Ole Romeni mengalami cedera saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Cedera tersebut mendorong PSSI untuk segera mencari alternatif di lini depan, mengingat timnas akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Salah satu nama yang mencuat sebagai pengganti potensial adalah Mauro Zilstra, penyerang berdarah Sunda berusia 20 tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro tengah berlangsung. Di tengah proses tersebut, kabar baik datang dari FC Volendam yang secara resmi mencantumkan nama Mauro Zilstra dalam daftar skuad utama untuk musim baru di laman resmi klub. Dirinya akan bersaing dengan para penyerang senior seperti Henk Veerman, Ozan Kocu, Robert Mohren, dan Aurelio Ollers. Musim lalu, Mauro sudah mencicipi atmosfer tim utama Volendam di divisi kedua Liga Belanda dengan 6 penampilan dan 1 laga di ajang KNVB Beker, meski belum mencetak gol maupun assist. Namun performanya di tim U21 sangat impresif, mencatatkan 17 gol dan 7 assist dari 21 pertandingan. Kenaikan level Mauro ke skuad utama tentu menjadi harapan baru bagi lini depan Garuda yang tengah kehilangan ujung tombak andalan mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.